Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Baik, monggo ibu-ibu, kita bismillah akan belajar Kitabul Adab, ya. Kitabul Adab yang dikarang oleh Syekh Fuad Abdul Aziz Asy-Syalhub rahimahullahu taala. Kita hari ini sudah masuk bab kedua, Masya Allah. Baik, kita akan belajar tentang bab adab salam. Ya, subhanallah ibu-ibu, saya yakin ibu-ibu itu mendapatkan tentang judul atau materi salam itu bukan untuk pertama kali. Nggih mboten? Sudah pernah kan ya? Namun yang namanya ilmu itu ternyata harus dimurojaah, harus dievaluasi. Sekelas Imam Syafi'i saja, beliau pernah berkata, tidaklah aku membaca sebuah ilmu diulang kembali sampai 100 kali dan di situ saya mendapatkan faidah baru. Masya Allah. Jadi jangan bosan ketika materi itu sudah pernah kita dapatkan dan kita dapatkan lagi. Bisa jadi dulu ketika mendapatkan materi itu kita belum paham. Satu kali kayaknya belum paham. Kedua kali paham tapi belum diamalkan. Ketiga kali baru diamalkan. Dan subhanallah, ada perkataan seorang tabi'in. Beliau pernah mengatakan bahwa hendaklah ketika kita menuntut ilmu, niatkan dari awal itu untuk diamalkan. Ya, kenapa demikian? Karena kalau niatnya salah saja, kita menuntut ilmu tapi niatnya bukan untuk diamalkan. Entah itu karena pengen ketemu teman, entah itu karena yang lainnya. Maka kata tabiin ini, saya lupa namanya, tapi itu beliau Hasan Al-Basri atau siapa, beliau tabiin. Maka kata beliau, kalau kita menuntut ilmu niatnya nggak diamalkan, maka ilmu itu bertambah tapi justru membuat kita waliyadzubillah berbangga diri, sombong. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi diniatkan kita mempelajari kitab adab salam ini untuk diamalkan. Baik, di sini disebutkan di Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Siapa yang dipanggil ibu-ibu di sini? Kita, ya kan? Yang dipanggil siapa? Kita, ya. Kalau orang-orang beriman jauh, kita orang-orang beriman, ya udah kita aja. Kita nih diminta sama Allah. Kita orang-orang beriman, maka kita yang dipanggil sama Allah. Hai orang-orang beriman, kita yang sekarang sedang hadir. La tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Janganlah kalian memasuki rumah, ya. Sebelum apa ibu-ibu? Sebelum salam. Jadi kalau masuk rumah, maka yang pertama kali kita lakukan adalah salam. Baik di dalam rumah ada yang menghuni atau tidak. Kalau ada yang menghuni, yang akan menjawab salam adalah orang yang di dalam rumah tersebut. Kalau yang enggak dihuni, maka yang menjawab salam adalah malaikat. Jadi masuk rumah, ya, kita ucapkan salam. Bahkan di dalam sebuah hadis disebutkan orang yang masuk rumah dia mengucapkan salam, mengucapkan doa ini nopo ibu-ibu? Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Nah, kita baca dulu bareng-bareng. Allahumma inni as'aluka khairal mauliji wa khairal makhraji. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna
wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Yang tadi ibu-ibu baca itu yang panjang. Kalau yang pendek, sebagian ulama boleh langsung bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Baru kemudian salam, assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, apa sih ibu-ibu manfaatnya kita itu membaca doa ketika masuk rumah, membaca salam? Karena ternyata setan itu tidak jadi ikut masuk rumah. Setan itu sudah ngincer kalau ada orang mau masuk rumah, saya dapat tempat tinggal nih, gitu ya, bermalam di rumah ini, gitu ya. Tapi kalau kita baca doa, kita salam masuk rumah, setannya kabur, ya, lari terbirit-birit, nggak jadi nginep di tempat kita. Ya. Mending kalau yang nginep bentuknya manusia ya. Kita dapat pahalanya memuliakan tamu. Tapi kalau bentuknya syaitani rojim ya nggak mau. Ya. Yang ada rumah tuh jadi panas. Ya. Rumah tuh jadi tidak nyaman. Maka kalau ada orang nggak betah di rumah, itu bisa jadi mungkin di antara faktornya dia kalau masuk rumah tidak baca doa. Jadi di antara adab sebenarnya untuk masuk rumah bukan hanya salam, tapi juga berdoa. Ya, baik. Nah, disebutkan di dalam hadis Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza dakhala ar-rajul baitahu." Kalau ada seorang laki-laki maupun perempuan masuk rumah, fadzakarallah inda dukhulihi. Dia menyebut nama Allah. Maksudnya menyebut nama Allah itu bismillah. Wa inda ta'amihi. Sebelum makan dia baca doa. Qala syaitan, kata syaitan, ini Rasulullah yang berkata. Rasulullah tahu dari mana kok syaitan bisa ngucapin itu? Dari wahyu. Ya. Allah yang memberitahu Rasulullah. Kata syaitannya, la mabita lakum wala asya. Syaitannya bilang ke temannya, penghuni rumahnya tuh, dia tuh disiplin. Masuk rumah baca doa. Mau makan baca doa. Udah nggak ada tempat tinggal, nggak ada makan kita udah. Makanya syaitannya kurus-kurus, Bu. Ya, kenapa? Karena nggak dapat hidangan ya. Makannya dimakan oleh penghuni rumah. Dan kita kalau ada yang mau makan, ya kita saling mengingatkan. Baca doa belum, gitu ya. Kalau baca doa, maka setannya nggak bisa makan, yang nggak dapat makan, nggak dapat juga tempat tinggal. Wa idza dakhala, kalau ada seseorang masuk rumah, ini nih Bu ya. Falam yuzkar, dia nggak baca doa. Ya. Maka kata syaitan, adraktumul mabit, saya ikut sama kamu nginep sini. Jadi ternyata tanpa kita sadari ada setan ngintil, Bu. Ya. Ada setan ngikut, tapi kita nggak sadar. Nah, begitu pula ketika kita mau makan nggak baca doa, maka kata setan kepada temannya, kita hari ini dapat jatah makan. Ini ya. Jadi eman kalau pas kita makan tapi nggak baca doa, dibantu oleh syaitan. Baik, itu yang pertama. Jadi diamalkan ya Bu. Bismillah, masuk rumah baca doa. Mau doanya yang panjang boleh, mau doanya yang pendek boleh, baru ucapkan salam. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman kembali, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Kalau kalian masuk rumah, maka ucapkanlah salam kepada dirimu. Maksudnya kita mengucapkan salam, kita kalaulah tidak ada yang menjawab salam tersebut, maka salam itu kembali kepada kita. Dan itu salam tersebut adalah tahiyatan min indillah, yaitu adalah sebuah sambutan dari Allah Subhanahu wa taala, penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala, mubarakatan thayyibah. Apa arti mubarakah, Ibu-ibu? Hah? Kalau diterjemahan apa di situ? Mubarakah itu artinya, Bu, ini loh. Tolong ditulis boleh. Mubarakah itu sesuatu yang barakah. Barakah itu adalah bertambahnya kebaikan demi kebaikan. Jadi orang kalau mengucapkan salam, masuk rumah ngucapin salam, usianya tuh Allah kasih barakah. Hidupnya Allah kasih barakah. Masya Allah. Barakah, mubarakah kan berarti yang berkah. Berkah itu apa? Barakah itu bertambahnya kebaikan demi kebaikan. Bertambahnya kebaikan. Jadi kalau ada orang mengamalkan
baca doa masuk rumah, ucapkan salam, maka hidupnya Allah berikan barakah di dalamnya, insyaallah. Baik, kemudian wa qala ta'ala wa idza huyyitum bi tahiyyah fahayyu bi ahsani minha aw radduha. Nah, kalau ada yang mengucapkan salam, maka kita balas dengan yang lebih, ya. Bi ahsan itu lebih baik. Jadi misalnya ada orang masuk rumah ucapkannya assalamualaikum, kita boleh jawab apa, Bu? Boleh jawab waalaikumsalam. Tapi kalau kita mau waalaikumsalam warahmatullah, boleh tidak? Boleh, itu lebih baik. Karena orang yang mengucapkan assalamualaikum hanya dapat 10 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullah dapat berapa? 20 kebaikan. Kalau lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berapa? 30. Jadi kalau ada yang mengucapkan salam kita jawab lebih, itu jauh lebih baik. Dan ini yang diajarkan oleh Islam. Islam itu mengajarkan sesuatu yang lebih. Ya, ketika kita bermuamalah dengan orang lain, maka balaslah kebaikan orang lain dengan yang lebih. Kalau kita tidak bisa membalas kebaikan orang lain dengan yang lebih, maka minimal dengan doa. Ya, Masya Allah. Jadi Islam itu agama yang sangat luar biasa ya. Saling menghormati, saling menjaga, saling memberi. Itu ajaran di dalam Islam, Masya Allah. Dan ketika kita memberi, ketika kita memuliakan orang lain, ya misalnya orang tua kita, semuanya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Baik. Kemudian di sini disebutkan وقال تعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا ثم قال اذهب فسلم على أولئك الملائكة فاستمع ما يحيونك تحية وتحية وذريتك فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله فزادوا ورحمة الله. Jadi gini, Nabi Adam itu, ibu-ibu pernah ketemu Nabi Adam nggak? Ini ya, ibu-ibu yang pernah ke Mekah ya, atau ke Jeddah, saya doakan semoga yang belum pernah ke Jeddah Allah mudahkan untuk ke Jeddah, amin. Tapi bukan hanya ke Jeddah saja, udah deket tuh sama Mekah ya. Kalau sudah sampai Jeddah, yuk sekalian bablas ke Mekah. Paling kurang lebih 1,5 jam ya sampai. Saya akan sedikit ibu-ibu biar nanti nggak ikut-ikutan jamaah lain. Di Jeddah itu ada sepedanya tuh besar sekali menurut jamaah Indonesia, dan itu yang berkata hanya jamaah Indonesia ya. Kata jamaah Indonesia, entah siapa itu yang memulai ya, tapi itu tersebar tuh di tengah jamaah. Itu sepedanya Nabi Adam katanya. Ibu-ibu pernah dengar? Waktu ke Jeddah? Dari siapa tuh ibu-ibu dengar? Ya dari jamaah. Nanti jamaahnya ditanya dari siapa? Ya dari orang. Tapi itu bukan sepedanya Nabi Adam. Apa-apa yang ditinggalkan oleh Nabi Adam sudah nggak ada. Ya, itu buatan made in orang Jeddah gitu ya, orang Mekah. Dibuatlah sepeda besar, tapi tidak tahu siapa yang memulai mengatakan itu sepedanya Nabi Adam. Jadi itu bukan sepedanya Nabi Adam. Gak usah ikut-ikut percaya. Ya. Nanti membayangkan, sepedanya gede, lek ngontel pripun gitu kan ya. Kan biasanya ibu-ibu tuh begitu. Dan di sini coba ini gambaran dari Rasulullah. Ibu-ibu bayangin aja. Nabi Adam tuh diciptakan situ nadiroan 60 hasta. Satu hasta tuh seperti ini. Coba Bu, 60-nya seberapa ya? Ada yang bisa ngitung nggak segini itu berapa sentimeter loh? Ada yang pintar-pintar, Masya Allah. 30 ya Bu? 30 kali 60 berapa Bu? Enggak 180. 30 kali 60. 1000. Itu tingginya Nabi Adam. Hah? 1800 gimana ya Bu? Wallahu ta'ala alam. Yang jelas ini kabar benar dari Rasulullah. Tingginya Nabi Adam itu 1800 Masya Allah sentimeter. Kalau yang kata ibu tadi 1 hasta 30 ya, berarti panjangnya 1800. Ustazah, kenapa kita anak cucu buat Nabi Adam jadi kecil-kecil? Gitu. Ibu ada yang tanya nggak? Dulunya kan gede tuh Nabi Adam. Kok jadi mengkerut gitu? Karena banyak dosa kali ya. Ya wallahu ta'ala alam. Yang jelas bapaknya kita, kakeknya kita, Nabi Adam itu tingginya segitu, 1800 cm. Ke kita jadi berapa Bu? Rata-rata berapa kita? 160. 1/10-nya aja enggak ya? Masya Allah. Ya itulah tingginya Nabi Adam. Nah,
Nabi Adam itu ketika itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan salam kepada para malaikat ya. Dan ketika itu mengucapkan assalamualaikum ya. Dan para malaikat menjawab faqalu, malaikat menjawabnya assalamualaikum warahmatullah, ditambahkan warahmatullah. Masya Allah. Jadi yang namanya salam tuh kenapa di sini ibu-ibu tolong diperhatikan. Kenapa di sini Nabi Adam ketika mengucapkan kepada malaikat tuh assalamualaikum, tapi malaikat ketika mengucapkan kepada Nabi Adam assalamualaika, karena jumlah malaikat tuh banyak. Malaikat tuh bukan 10 aslinya. Tapi kan kita kadang belajar berapa jumlah malaikat? 10. Padahal jumlah malaikat itu jumlahnya wallahu ta'ala a'lam. Buktinya apa Ustazah kok bisa berkata demikian? Buktinya kata Rasulullah SAW, beliau bersabda ketika beliau di Isra Mi'rajkan, Rasulullah mengatakan, mengabarkan kepada kita semuanya bahwa di atas sana ada tempat ibadahnya malaikat, ya. Dan malaikat yang masuk situ nggak akan lagi masuk situ entah kemana, ya, wallahu ta'ala alam. Dan ada juga disebutkan bahwa ketika malam Lailatul Qadar, maka jumlah malaikat itu lebih banyak daripada kerikil-kerikil yang ada di bumi. Siapa yang mampu menghitung kerikil yang ada di bumi? Jangankan di bumi, yang di Pogung aja kita nggak tahu berapa jumlahnya. Yang Salama tahu jumlah kerikil di Pogung? Oh enggak lah, ngapain juga, kurang kerjaan ya yang ya. Jadi intinya malaikat itu ibu-ibu jumlahnya banyak, nggak ada yang bisa menghitung, ya nggak ada. Nah maka dari itu Nabi Adam mengucapkan kepada para malaikat assalamualaikum. Malaikat karena Nabi Adam satu mengucapkannya assalamualaikum. Dari sini kita bisa belajar nih ibu-ibu, yang namanya salam itu kan kita seringnya, saya ucapkan salam ke Mbak Desi, assalamualaikum Mbak Desi gitu ya. Padahal boleh assalamualaikum Mbak Desi, boleh kan ki satu ya. Jadi di Indonesia itu kan karena kan ada yang mengatakan kum itu domir untuk banyak, ada yang mengatakan kum itu domir untuk memuliakan kayak kum gitu. Jadi kalau misalnya orang Arab itu biasa manggil ke ustadzahnya kata ki, tapi orang Indonesia rata-rata pakai kum. Ya, misalnya assalamualaikum ya ustazah gitu. Itu biasa. Orang Indonesia nggak ada yang berani itu. Mesti assalamualaikum. Ya. Jadi jangan heran ya ibu-ibu ya. Kalau ada assalamualaikum boleh, enggak apa-apa. Atau kalau kita mengucapkan kepada suami kita assalamualaikum ya habibi, assalamualaikum wahai kekasihku, gitu itu boleh juga. Ya, assalamualaikum boleh, silahkan. Jadi ada memang lafaz-lafaz yang berbeda, ya. Ibu-ibu bisa nulisnya kan? Kalau sesama perempuan apa ibu-ibu tadi? Assalamualaikum. Boleh nggak assalamualaikum? Boleh. Ya, asal jangan assalamualaika. Karena ka itu untuk laki-laki. Baik. Kemudian yang selanjutnya di sini Syekh mengatakan waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah sallallahu bersabda, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Subhanallah. Lihat ibu-ibu. Salam dibandingkan oleh Rasulullah SAW dengan iman. Ya, lihat. Tidaklah masuk surga kecuali kalian beriman. Jadi syarat tiket masuk surga itu adalah beriman. Orang sebaik apapun di dunia ini, kalau tidak beriman, boten sakit masuk surga. Jadi harus beriman. Ya. Baik, saya masih ingat perkataan Dr. Zakir Naik ketika didebat oleh salah satu pemuda yang ateis. Dia berkata kepada Dr. Zakir Naik, kenapa kok Islam agama yang hanya meyakini bahwa yang masuk surga itu adalah orang-orang beriman saja, orang-orang Islam saja? Apa perkataan Dr. Zakir Naik? Kata beliau, surga itu milik Allah ya, dan Allah memberikan syarat yang bisa masuk surga adalah orang beriman. Kata beliau sama aja, misalnya ada universitas. Universitas itu kan biasanya ada rektor ya Bu. Maka nggak bisa orang ujuk-ujuk ngaku-ngaku jadi mahasiswa atau mahasiswi masuk ke sebuah universitas tanpa memperlihatkan identitas gitu ya. Ini loh saya mahasiswi sini nih. Tiba-tiba dia ngaku-ngaku saya mahasiswi universitas A. Ya nggak bisa. Tetap harus ada identitas. Maka orang mau masuk surga harus punya identitas. Apa di antara identitasnya? Orang beriman. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Allah yang telah menjadikan kita orang-orang
iman. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Tidaklah masuk surga hingga kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Lihat ibu-ibu. Dan tidaklah beriman kecuali kalian harus saling mencintai. Jadi kita nih, ya Allah sedih ya kalau berbicara masalah Palestina ya Bu. Orang-orang Palestina itu kan orang-orang beriman ya. Itu tuh saudara kita. Dan kita itu tidaklah disebut beriman oleh Allah kecuali kita harus saling mengasihi, kecuali kita harus saling mencintai. Kepada siapa kita saling mencintai? Kepada sesama muslim. Saya, Eyang Salamah, Bu Reni, Mbak Ika, Ummu Ali, dan ibu-ibu yang hadir di sini itu beda ibu, beda bapak. Nggih mboten? Tapi kita saudara semuanya. Apa yang menyatukan kita menjadi saudara? Iman. Kita ini semua bersaudara. Dan sifatnya orang beriman itu tidaklah dikatakan bersaudara kecuali ia harus saling peduli. Orang beriman itu kata Rasulullah SAW diibaratkan seperti tubuh. Ya, kalau salah satunya ada yang sakit, kita sakit gigi. Yang sakit gigi kita, kepala ikut nyucutan, betul? Ikut. Maka harusnya ketika ada orang beriman itu ia diuji seperti orang-orang Palestina, maka kita peduli. Ya, kita harus peduli karena itu adalah saudara kita. Ya. Kalau ada yang mengatakan kenapa sih kita harus peduli kepada orang yang jauh, apalagi orang yang dekat. Orang yang dekat harusnya kita lebih peduli. Ya. Jadi ibu-ibu tidak ada yang bisa menyatukan orang-orang beriman kecuali identitas keimanan itu dan Allah yang memerintahkan kepada kita untuk saling memiliki ukhuwah Islamiyah. Ya, begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau baginda Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan ala adullukum ala syai'. Lihat Bu, maukah aku tunjukkan kepadamu kata Rasulullah. Kira-kira para sahabat mau apa mau? Mau. Sahabat itu orang yang paling pertama kalau ditunjukkan kebaikan oleh Rasulullah SAW, mereka itu paling bersemangat. Maka ketika Rasulullah SAW mengatakan ala adullukum ala syai' idza fa'altumuhu tahabbtum. Kalau kalian nih yang melakukan ini yang nanti saya sebutkan kata Rasulullah SAW, maka niscaya kalian akan saling mencintai. Ibu-ibu mau apa itu? Yang tadinya ada keretakan ukhuwah, coba ya, dicoba dipraktekkan ini. Ya, maka Allah akan menggabungkan saling mencintai. Kata Rasulullah SAW, afsus salamu bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Masya Allah. Dan nanti insya Allah kita akan bahas lebih dalam bahwa ternyata menyebarkan salam itu bukan hanya kepada orang yang kita kenal. Kepada sesama muslimah khususnya, kita boleh menyebarkan salam. Bagaimana kita mengenali itu muslimah atau tidak? Identitas sebuah jilbab, sebuah hijab. Apa sih ibu-ibu di antara hikmah Allah memerintahkan kita untuk menutup aurat, untuk berhijab, untuk memakai kerudung? Apa hikmahnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah yang berfirman dalam Al-Qur'an, di antaranya agar mudah dikenali. Coba ibu-ibu, kalau kita nih lihat seorang wanita, ya, yang satu pakai kerudung, yang satu enggak pakai kerudung. Ya, kira-kira kita mau ngucapin salam kepada yang pakai kerudung ragu apa mboten? Mboten. Oh, dia muslimah. Ya sudah saya ucapkan salam. Tapi yang satu lagi enggak pakai kerudung, kira-kira kita ragu enggak? Ragu. Dia muslim atau bukan? Dia muslimah atau bukan? Ya kan? Saya tuh pernah, ya ini di Yogyakarta tuh kadang kejadian seperti ini. Pernah ketemu dengan nenek-nenek, ya, pemulung di jalan di mana di daerah Tugu ke timur itu loh Bu, mau ke arah Sudirman. Ya, tuh saya turun dari mobil, terus lihat nenek-nenek lagi memulung sampah. Kemudian beliau nggak pakai kudung tapi pakai jari, udah sepuh. Ya, terus saya ngobrol gitu, Mbah, oh mboten ngagem kerudung Mbah, kula wonten kerudung teng mobil. Oh enggak. Kenapa Mbah? Aku ke gereja katanya gitu. Oke, udah sepuh. Jadi berdakwah tuh nggak apa-apa Bu, bawa kerudung di mobil. Kalau ada yang nggak pakai kerudung kasih, itu dakwah juga. Jadi kita tuh berdakwah tuh bukan cuman mengucapkan a i u gitu ya, tapi kasih real, kita kasih solusinya seperti apa gitu. Saya kaget. Ya Allah, ya dalam hati saya doain, ya Allah semoga si Mbah ini dapat hidayah. Mbah, kok nggak ke masjid Mbah? Dia bilang gitu ya. Dia gedeg-gedeg ya Allah, semoga Allah berikan hidayah gitu. Jadi memang Masya Allah di Yogyakarta ini terkadang ya
Subhanallah. Ada orang yang kelihatannya tuh mukanya muslim tapi ternyata bukan muslim. Ya. Jadi kalau apa sih hikmahnya pakai kerudung? Hikmahnya untuk lebih tahu identitasnya seorang muslim. Baik. Kemudian di sini disebutkan ibu-ibu. Jadi ibu-ibu kalau pengen saling dicintai, saling mencintai sesama saudara kita, apa kuncinya tadi? Menyebarkan salam. Baik. Siap? Nanti pulang menyebarkan salam. Insya Allah PR. Sebarkan salam di antara kita ya. Dan gak usah gengsi bu. Masa saya duluan. Ya justru yang duluan itu pahalanya lebih banyak. Ya enggak apa-apa. Yuk kalau kita nih hidup hanya apa bu? Menyimpan sebuah gengsi, memelihara gengsi itu gak ada gunanya. Ya udah kita ucapin salam dan kita dapat pahala di sisi Allah. Baik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting juga nih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqul muslim 'alal muslim sit." Ini hadisnya tuh sering kita dengar. Tapi kadang lupa gitu untuk realnya. Hak sesama muslim itu ada 6. Hak sesama muslim ada berapa ibu-ibu? 6. Yang pertama di sini apa? Qila wa ma hunna ya Rasulullah? Apa ya Rasulullah? Kemudian di sini dikatakan idza laqituhu fasallim alaihi. Kalau kamu ketemu dengan sesama muslim, ucapkan salam. Jadi yang pertama diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengucapkan salam. Masya Allah. Yang kedua apa ibu-ibu? Disebutkan nggak di situ? Di sini hanya titik. Situ disebutkan nggak? Di buku terjemahan disebutkan betul? Nggak ada juga. Hanya mengucapkan salam. Oke, tambahan ya. Di antara hak muslim itu adalah mengucapkan salam. Yang kedua, ketika ada yang sakit ditengok. Dan kalau kita nih tahu ya ibu-ibu, kan kembali lagi tuh. Masih ingat Bu Bogat mana ya? Ibu kemarin kita sempat ngobrol ya Bu ya, pas kita pulang. Ustazah ternyata kalau kita mindsetnya dirubah, kita yang butuh kebaikan, butuh pahala tuh bagus gitu ya. Ya sama ini, ketika kita mengucapkan salam, kita niatnya kita biar dapat pahala gitu. Ketika kita nengok orang sakit, kita juga diniatkan biar kita dapat pahala. Bayangkan saja Bu, orang yang menjenguk orang yang sakit di sore hari, dia akan didoakan oleh malaikat sampai pagi hari. Orang yang orang yang sakit dijenguk di pagi hari, dia akan didoakan sampai sore hari. Dan dalam hadis lain, orang yang menjenguk orang sakit itu dia seperti memanen buah di surga. Masya Allah. Jadi kalau ada yang sakit, tengok. Tapi gimana ya Ustazah? Berat kalau saya nengok orang yang suka menyakiti saya. Selama dia muslim, tengok. Bisa jadi itu merupakan sebuah kebaikan yang akhirnya ia mendapatkan petunjuk hidayah. Ya. Jadi saya itu sering ibu-ibu bilang, ya jamaah, jangan ada rasa balas dendam kepada orang lain. Kalaupun orang lain berbuat tidak baik kepada kita, jangan balas dengan keburukan. Ya sudah, kita ingat selama dia muslim, ya kita tengok. Kita dapat pahalanya. Bisa jadi ketika kita tengok, dia dapat hidayah. Loh, kok aku selalu berbuat buruk ke dia, dia kok baik. Ketika saya sakit ditengok. Akhirnya ia mendapatkan hidayah dari Allah. Jadi di dalam Islam itu kalau ada yang sakit ditengok. Apalagi yang ketiga haknya sama muslim. Ayo ibu-ibu. Kalau ada yang bersin. Dan yang bersin itu mengucapkan Alhamdulillah. Syaratnya yang bersin ucapin Alhamdulillah. Kalau nggak ngucapin Alhamdulillah nggak usah kita doain. Ya, karena itu syaratnya harus mengucapkan Alhamdulillah dulu. Hajing, Alhamdulillah. Yang dengar apa doanya? Nah ini dia nih, kita belajar lagi. Yarhamukallah. Itu kalau yang bersin suami kita. Kalau yang bersin bapak kita bilang yarhamukallah. Kalau yang bersin teman kita, apa ucapannya Bu? Nih ucapannya, kalau yang bersin teman kita, yarhamukillah. Pakai ki. Yarhamukillah. Kalau perempuan. Kalau laki-laki yarhamukallah. Yarhamukillah. Tulis boleh. Sampun. Baik. Kemudian yang selanjutnya apa? Yang keberapa itu? Yang keempat. Kalau diundang, maka datang. Kalau ada yang mengundang nih saudara muslim kita, maka datang. Terutama undangan walimah. Jadi ketika kita itu mendatangi orang yang walimah, itu sebenarnya kita sedang beribadah Bu. Ya. Masalahnya di tempat kita nih gini kadang. Gimana ya? Dia waktu saya nikahin anak nggak datang gitu ya. Ada nggak yang gitu yang?
Ada ya? Banyak malahan. Ya, saya mau datang juga orang dia nggak datang. Udahlah, nggak usah datang. Berat itu. Tapi coba kalau kita kita rubah nih. Ya Allah, rapopo lah. Dia nggak datang mungkin ada udzur. Mungkin pas keluar kota atau mungkin pas sakit gitu ya. Nah, karena beliau mengundang saya untuk walimah, ya udah bismillah datang. Bukan karena dianya, bukan karena beliaunya, tapi karena Allah. Balik lagi. Tapi karena sinten Bu? Allah. Dapat pahala apa mboten? Dapat. Nah, jadi enak, masya Allah. Jadi orang walimah tuh, orang nikahan tuh kalau dibuat simpel dalam Islam tuh Bu, itu enak. Kita ngasih jamuan makanan, misal contoh, ngasih jamuan makanan nih ke orang yang datang. Diniatkan aja, niatkannya apa? Sedekah. Sudah. Siapa yang memerintahkan? Rasulullah. Rasulullah memerintahkan untuk menjalankan walimah. Ya, nggak usah niat hitung-hitungan. Ya. Kalau niatnya sudah hitung-hitungan, nggak dapat modal, balik modal, sedih, kecewa. Kalau dapat modal banyak, disyukuri, gitu ya. Tapi kalau nggak balik modal itu kecewa, gitu kan kadang ya. Ibu-ibu di Indonesia tuh gitu nggak sih? Iya. Ya, hal-hal yang seperti ini loh. Yuk, Bismillah kita karena kita sudah bertolabul ilmi, jadi harus ada perbedaan. Ya, perbedaan. Nggak enak Bu, nggak enak kalau kita itu di dalam hidup selalu bergantung kepada manusia. Selalu berharap kepada manusia. Kita berharapnya orang datang ngasih amplop besar, tapi ternyata realnya nggak sesuai harapan. Kecewa apa kecewa? Kecewa. Tapi kalau kita niatnya memberi makan, walaupun ada yang amplop ngasihnya nggak sesuai harapan, kita kecewa apa mboten? Mboten. Kan udah dapat pahala. Apa pahalanya memberi makan? Bagus, banyak pahalanya. Bisa jadi jariah. Ya, jadi memberi makan seorang muslim itu bisa jariah Bu. Terutama kalau makanan yang kita beri itu kemudian dia pakai dia makan kemudian dia pakai untuk ibadah. Ada orang datang ke walimah anak kita, makan. Setelah makan adzan duhur, dia sholat, kita dapat pahala apa mboten? Dapat. Karena dia waktu sebelum ke walimah lapar. Ya, setelah itu kita kasih makan, makanannya masuk ke tubuhnya jadi daging dan akhirnya sholat kuat biidznillah ta'ala karena tadi makan di tempat kita, maka kita dapat pahalanya. Masya Allah. Indah nggak Islam Bu? Indah. Yang buat kita ribet tuh kadang kalau kita masih hitung-hitungan masalah dunia. Betul itu. Jadi kadang kita tuh mumet sendiri, dibuat sendiri. Ya subhanallah. Baik, bismillah ya. Kita sudah belajar. Ayo, mindsetnya sudah mulai dirubah. Tadi yang keberapa ibu-ibu? Jadi masalah nikah ya Bu Reni ya? Ya, mengucapkan salam, memenuhi undangan. Oke, yang kelima, memberikan nasihat jika diminta. Gini, kadang ada beberapa hamba Allah yang datang kepada kita. Tolong dong, saya lagi galau nih, lagi futur, kasih nasihat gitu. Kalau kita diminta, kita beri. Nasihat yang paling mengena itu Bu, adalah mengingatkan tentang kematian. Ya, jadi kalau ada yang datang ke ibu, tolong nasihati saya. Udah kita nasihati saja begini. Kita semua saat ini berada di dunia dan kematian akan mendatangi kita. Sudah, selesai. Nah, tapi gimana Ustazah malah nggak bisa tidur katanya Malik. Kenapa Desi? Kabur nggak mau minta lagi nasihat sama dia, dia tobat gitu ya, nggak mau. Kenapa? Diingatkan kematian. Loh itu Rasulullah yang berkata, sebaik-baik nasihat adalah mengingatkan kematian. Ya kan? Loh. Mau kabur ya pun yang penting kita sudah memberi ya Bu ya. Sudah memberikan nasihat ya. Tapi kadang ada begini Bu. Ada orang tuh datang ke kita nggak pengen minta nasihat, cuman pengen didengarkan. Ya udah kita dengerin, nggak usah nasihatin. Ya ada apa? Saya tuh sebenarnya pengen cari tempat curhat gitu ya. Boleh nggak saya curhat ke jenengan? Ya boleh. Ya curhat aja. Tak dengerin yo, ya dengerin. Udah selesai. Mau minta nasihat nggak? Nggak, udah alhamdulillah plong hatiku gitu ya. Ya sudah, nggak usah dinasehatin. Ibu-ibu tahu nggak hari-hari ini tuh banyak perempuan depresi Bu? Iya, saya mendengar kabar ini, insya Allah sikoh kabarnya. Ada sebuah daerah di Yogyakarta, itu di kampung itu yang depresi itu 7 orang. Perempuan semua, ada yang sudah nikah, ada yang belum. Ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wala quwata illa billah. Dan penyebab depresi itu diantaranya apa coba Ummu Ali? Apa Ummu Ali? Penyebab depresi Mbak Des, Mbak Ika? Memendam.
Nggak kuat apa-apa nggak dibilang gitu ya. Dipendam, terus gitu. Akhirnya depresi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi ibu-ibu nggak apa-apa. Kalau kita diminta sama kawan kita, coba dong saya mau cerita sesuatu, tapi jangan ghibah loh yo gitu ya. Tapi ya gimana kalau nggak ghibah gitu ya, biasanya kan gitu ya. Ya udah, saya mau kasih solusi, tapi jangan merembet kemana-mana. Saya kasih waktu 10 menit, cepetan cerita gitu ya. Dia cerita, kasih waktu bu. Karena kalau emak-emak tuh kalau cerita nanti panjang kali lebar. Jadi kita kalau mau cerita ke saya boleh, saya dengerin. Mau minta nasihat? Enggak, ya udah sana pulang. Ya, mau minta nasihat? Saya nasihatin. Gitu ya. Siap ibu-ibu? Siap. Ya, bismillah. Niatkan menolong saudara kita. Jadi sekarang itu dibutuhkan para pendengar. Ya, betul. Ya bisa jadi kan bu. Allah yang menggerakkan hatinya fulana datang ke kita. Yang mana fulana ini ternyata punya masalah yang sangat luar biasa. Dia ada niatan sore mau bunuh diri. Misal, tiba-tiba Allah gerakkan hatinya datang ke kita waktu duhur. Cuman pengen didengarkan. Ya, alhamdulillah setelah dia cerita selesai, nggak jadi bunuh diri, kita dapat pahala apa mboten? Dapat. Jadi masya Allah indah. Islam itu agama yang sangat indah. Ketika ada orang membutuhkan kita beri. Ya masya Allah. Yang terakhir apa? Mendoakan kebersihan dan apa lagi yang belum? Mengantarkan jenazah. Ya masya Allah. Dan mengantarkan jenazah ini untuk kaum laki-laki. Ada di hadis di Kitabul Jami'. Kitabul Jami' di kitab Bulughul Maram itu ada ya, disebutkan hakul muslim 'alal muslim sit idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fajibhu wa idza stansahaka fansahhu wa idza atasha fahamidallahu wa sammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fa'atba'ahu. Kalau ada yang meninggal maka iringi jenazahnya, maksudnya dihantarkan sampai ke kuburan, dan itu untuk laki-laki. Untuk perempuan bagaimana Ustazah? Untuk perempuan nyolati saja. Nyolati itu sudah dapat 1 gunung pahalanya. Ya. Tapi gimana Ustazah? Kita kan mau 2 gunung. Perempuan ada lagi ladang pahalanya. Ya, menghibur orang yang ditinggal wafat itu boleh. Jadi kalau misalnya ada yang ditinggal wafatnya nggak ikut ke kuburan, misalnya sudah kita hibur. Ya. Kita hibur, kita dapat pahala. Namanya takziah. Takziah itu kita menghibur orang yang ditinggal wafat oleh keluarganya. Masya Allah. Baik. Sampai mana tadi ibu-ibu? Sampai hak muslim 'alal muslim sit. Baik. Yang pertama adab. Ini baru masuk adab. Ini baru tadi yang disebutkan sunah-sunahnya. Ya, dalilnya. Kenapa? Nah, ini ibu-ibu bedanya. Kenapa kita itu harus mengucapkan salam? Berarti kita tahu karena ada perintah dari Allah. Ya, boleh ibu-ibu buka dulu surah An-Nisa. Nah, ini biar kita mantep belajar ya, Masya Allah. Surah An-Nisa boleh dibuka sekarang. Ayat 26. Sudah? Ketemu? Kalau di tempat ibu-ibu surat An-Nisa 26 ya? 86. Surat An-Nisa ayat 86. Coba. Ayat 86. Boleh dibuka? Ya, boleh. Dia betul. Surat An-Nisa ayat 86. Dibaca bareng-bareng Bu ayatnya. Biar kita ingat, oh ternyata kita itu salam yang memerintahkan adalah Allah. Yuk dibaca. Ta'awud terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Jazakumullahu khair. Coba ibu lihat. Kita tadabburi sebentar biar kita dapat pahala orang-orang yang diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang berkumpul di sebuah rumah Allah, kemudian dia membaca Al-Qur'an dan mentadabburinya, maka akan Allah turunkan sakinah, Allah turunkan ketenangan, ya. Wa idza huyyitum, apabila engkau diberikan penghormatan, bitahiyyah,
fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Maka balaslah penghormatan itu dengan balasan yang lebih baik. Tadi contohnya apa? Contohnya Nabi Adam mengucapkan kepada malaikat Assalamualaikum. Para malaikat menambahkan warahmatullah. Coba ibu lihat, Masya Allah bagus banget ini dalilnya. Innallaha kana ala kulli syai'in hasibah. Sesungguhnya Allah itu memperhitungkan segala sesuatu. Maksudnya begini. Jadi kita itu sebenarnya dalam ibadah itu kalau bisa nggak usah hitung-hitungan sama Allah. Allah tuh tahu kita membalas kebaikan orang lain dengan yang lebih. Allah juga tahu ketika kita mengucapkan atau menjawab salam orang lain dengan sempurna. Dan Allah tuh maha tahu apa yang kita perbuat kepada orang lain. Jadi untuk masalah ibadah nggak usah hitung-hitungan. Saya sedih ya Bu, ketika ada hamba Allah itu yang menjadikan membaca Al-Quran itu untuk melariskan dagangan. Itu artinya lagi hitung-hitungan sama Allah. Ya. Padahal selama ini Allah memberikan kepada kita nafas, memberikan kepada kita makan, memberikan kepada kita minum, gak hitung-hitungan. Tapi kenapa kita baca Quran niatnya bukan untuk Allah, tapi untuk hanya sekedar dunia yang akan kita tinggalkan. Jadi kalaulah kita meniatkan untuk Allah, pasti Allah beri dunia dan akhirat. Tapi kalau kita niatnya untuk dunia, maka Allah akan berikan dunia itu dan kita rugi, nggak dapat apa-apa di akhirat. Ya, jadi sekali lagi bahwa untuk berbuat kebaikan nggak usah hitung-hitungan sama Allah. Sudah lillahi ta'ala, Allah yang maha membalas, Allah yang menghitung. Ya, nggak usah kita hitung-hitungan. Baik, surat apa lagi tadi? Surat An-Nur ayat 20, 27. Ya, di situ ya ayyuhalladzina amanu. Oke, baik. Surat An-Nur ayat 27, silakan dibuka. Dibaca bareng-bareng. Ta'awud terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Janganlah kalian, tadi ya kita sudah tahu, memasuki rumah kecuali memberi salam. Dzalikum khairul lakum. Ini yang tadi kita belum bahas. Dzalikum khairul lakum. Dan itu lebih baik untukmu. Subhanallah. Dan itu lebih baik bagimu. Kenapa lebih baiknya ada di mana, Bu? La'allakum tazakkarun. Agar engkau selalu ingat Allah. Agar engkau selalu mengingat nama Allah. Agar engkau selalu mengingat kebaikan. Dan kita dapat pahalanya. Masya Allah. Jadi sekarang kita belajar kenapa kita harus mengucapkan salam ibu-ibu. Karena diperintahkan oleh Allah dalam surah An-Nur ayat pinten wau? 27. Pinter ibu-ibu. Sama surah An-Nisa ayat 84. Ayo jangan 84, 86. Ya. Alhamdulillah. Jadi sekarang ibu-ibu sudah berilmu nih. Insya Allah sudah jadi orang bertakwa. Apa sih yang disebut takwa? Takwa itu apabila kita menjalankan perintahnya Allah dengan ilmu. Jadi kalau ditanya kenapa ibu-ibu harus salam, ada dalilnya. Dalilnya apa tadi? Surat An-Nisa ayat pinten? Ayat 86 dan surat An-Nur ayat berapa? Ayat 27. Pinter, Masya Allah. Hadisnya hafal apa dereng? Dereng, Alhamdulillah. Hadisnya yang ini aja, yang hakul muslim alal muslim sit, ya. Idza sallama fasallimu wa idza marita dan fa idza mata fa atsba'ahu. Yaitu hadisnya, kalaupun enggak hafal hadisnya enggak apa-apa. Yang penting hafal artinya dan diamalkan. Oke. Itu ya ibu-ibu ya, insyaallah untuk hari ini
Semoga dengan kita tahu ilmu tentang perintah salam itu ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis, kemudian kita mengucapkan salam, maka pahalanya lebih besar lagi dibandingkan kemarin ketika kita hanya ikut-ikutan. Ibu-ibu kemarin ngucapin salam, tahu nggak dalilnya mana? Nggak tahu, Ustazah, kan ikut-ikutan. Kawan saya salam, ya salam. Ya. Berarti belum disebut sebagai orang bertakwa. Orang bertakwa itu kalau dia menjalankan perintah Allah, tahu ilmu. Dan alhamdulillah hari ini Allah beri kita rizki. Apa rizkinya? Ilmu. Perintah salam ada dalam surah An-Nur dan ada dalam surah An-Nisa. An-Nur ayat 27, An-Nisa ayat 86. Semoga ini menjadi bekal untuk kita semuanya dalam menjalankan kehidupan ini, karena salam itu setiap hari kita ucapkan, dan semoga tidaklah kita mengucapkan salam kecuali Allah tulis pahala-pahala yang berlipat ganda. Wallahu taala alam. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.